Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel Inara Family. Kali ini aku mau bikin bubur kacang hijau ketan hitam khas Madura yang rasanya enak banget. Aku bikin ini seharian langsung ludes. Suami dan anak-anak aku suka banget karena memang seenak itu. Gurih, manisnya pas, ada rasa jahenya yang bikin hangat di tenggorokan. Pokoknya recommended. Nah, sebentar lagi juga bulan Ramadan, bisa banget nih untuk takjil buka puasa. Oke, langsung aja ke cara membuat. Simak videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram kacang hijau yang sudah aku cuci bersih dan sudah aku rendam kurang lebih selama 5 sampai 6 jam atau bisa juga direndam semalaman. Nah, ini kacang hijaunya akan aku bilas lagi, kemudian rebus di air yang sudah mendidih. Nah, ini aku sudah didihkan air sebanyak 2,5 liter. Nah, di sini aku akan rebus dengan metode 5-37 yang artinya direbus selama 5 menit, lalu diamkan selama 30 menit, kemudian rebus lagi selama 7 menit. Nah, ini kacang hijaunya udah masuk. Sekarang aku tambahin 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul, lalu 30 gram jahe yang sudah aku geprek. Kita aduk-aduk lalu biarkan hingga airnya mendidih kembali. Nah, ini airnya udah mendidih, kita rebus selama 5 menit. Jadi dihitungnya itu setelah airnya mendidih ya. Setelah 5 menit direbus, tutup rapat pancinya, lalu matikan api kompornya. Nah, ini diamkan selama 30 menit, biarkan tertutup rapat seperti ini supaya uap panasnya tidak keluar dan kacang hijaunya cepat empuk ya. Setelah 30 menit didiamkan, kita nyalakan lagi api kompornya. Rebus kembali selama 7 menit dihitung dari airnya mendidih. Setelah 7 menit direbus, aku buka tutup pancinya. Nah, ini kacang hijaunya sudah empuk. Sekarang aku masukkan 300 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, sedikit vanili cair, kalau nggak ada boleh pakai yang bubuk. Lalu tambahkan 40 gram atau setara 1 saset susu kental manis. Aduk hingga tercampur rata. Sekarang aku tambahkan 3 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Kalau mau pakai santan segar juga boleh. Air rebusan kacang hijaunya dikurangi saja lalu diganti dengan santan peras atau santan segar. Tapi menurut aku pakai santan instan pun rasanya gurih banget, nggak kalah gurihnya sama santan segar ya. Nah, ini santannya udah masuk semua, langsung kita aduk hingga tercampur rata. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih kembali supaya tidak pecah santan. Nah, ini bubur kacangnya udah mendidih, udah matang, bisa dites rasa ya. Untuk manis gurihnya bisa disesuaikan. Setelah dites rasa, ini menurut aku kurang gurih karena tadi aku pakai airnya juga 2,5 liter, lumayan banyak ya. Jadi aku tambahin lagi 1 bungkus santan instannya. Sebenarnya ini udah gurih, tapi aku pengen yang bener-bener gurih banget. Langsung aku aduk-aduk hingga tercampur rata, dimasak lagi sampai mendidih. Nah, ini bubur kacangnya udah mendidih, udah cukup, udah matang. Rasanya udah seperti yang aku inginkan. Pokoknya ini enak banget, pas banget di lidah. Selanjutnya kita akan bikin bubur ketan hitamnya. Di sini aku udah siapin 150 gram ketan hitam yang sudah direndam selama kurang lebih 5 jam. Ini akan aku bilas lagi, kemudian kita rebus di air yang sudah mendidih. Untuk jumlah airnya ini segini dulu ya, nanti kalau kurang bisa ditambah. Jadi dikira-kira aja ya untuk jumlah airnya. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata.
Nah, untuk merebus ketan hitam ini sama ya seperti merebus kacang hijau, pakai metode 537 biar lebih cepat empuk ya, biar irit gas juga. Nah, ini udah mendidih, kita rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, ditutup lalu dimatikan api kompornya, diamkan selama 30 menit. Jadi prosesnya sama ya seperti membuat bubur kacang hijau tadi. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit, nyalakan lagi api kompornya lalu direbus selama 7 menit. Setelah 7 menit direbus, ini bubur ketan hitamnya udah empuk. Aduk-aduk sampai airnya agak menyusut ya. Nah, ini bubur ketan hitamnya sudah menyusut airnya dan mengental. Sekarang aku tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur rata hingga gula pasirnya larut. Nah, ini bisa dites rasa, kalau kurang manis bisa ditambahkan lagi gula pasirnya. Oke, ini udah cukup ya, bubur ketan hitamnya udah matang, siap untuk dinikmati bersama bubur kacang hijau. Nah, ini udah aku siapin mangkok atau piring dan juga roti tawar sebagai topping. Aku simpan di bagian pinggiran seperti ini, ditata ya. Lalu tuang secukupnya bubur kacang hijaunya, untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan porsinya masing-masing ya. Lalu ketan hitamnya kita tuang di bagian tengahnya ya, secukupnya aja. Aku paling suka banget bubur kacang hijau itu pakai ketan hitam seperti ini. Terakhir aku tambahin susu kental manis secukupnya. Lalu beri potongan daun pandan biar tampilannya makin cantik. Nah, ini dia bubur kacang hijau ketan hitam khas Madura yang rasanya enak banget. Gurih, manisnya pas, jahenya juga berasa enak banget, bikin badan jadi hangat. Nah, sebentar lagi kan bulan Ramadan, bisa banget nih untuk ide takjil buka puasa nanti. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.